Saling tuding sejumlah pihak berbuntut isu yang melebar di masyarakat terkait kematian Brigadir Yosua. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan salah satu kuasa hukum Brigadir J. Nelson Simanjuntak. Kami juga masih berusaha menghubungi kuasa hukum dari Baradae. Kami sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Nelson. Selamat sore. Baik Pak Nelson, langsung saja apakah sudah ada informasi mengenai materi pemeriksaan rekan Anda di Barreskrim Polri hari ini atas laporan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua? Baik, terima kasih. Sore ini kami mendapat panggilan jam 16. Oleh karena itu koordinator Pak Kamarudin, ini dibagi dua. Mereka sedang baru dimulai pemeriksaan para rekan-rekan dari penasihat hukum, termasuk bahan-bahan informasi yang dimintakan. Saya melayani INews akhirnya untuk hal-hal teknis, apa-apa yang ditanyakan, namun karena pemeriksaan sedang berlangsung, pemberian keterangan, saya belum bisa memberikan hasil apapun sampai menit ini. Demikian. Baik, siapa saja Pak yang turut hadir dalam pemeriksaan pada hari ini Pak? Hampir komplit semua, Pak Kamarudin, Pak Johnson, Pak Martin Ade, Ibu Lina, dan kawan-kawan lainnya, Febri. Demikian, saya yang bersama dengan INews sore ini. Pak Nelson, dugaan pembunuhan berencana ini tentunya tuduhan yang sangat serius. Apakah tim kuasa hukum merasa sangat yakin sudah memiliki atau mengantongi barang bukti agar tidak disebut asal tuduh, Pak Nelson? Dari awal kita sudah memiliki baik bahan-bahan, foto-foto, dokumentasi, interogasi. Oleh karenanya kita kekeh untuk hal tersebut. Kita sounding, sebagaimana tadi diinformasikan, kita pergi ke Sungai Bahar, ke keluarga, menambah informasi lagi, baik berupa bahan dari saksi-saksi, keterangan dari keluarga, ayah, ibu, klien kami, kekasihnya, dan saksi wanita-wanita pemberani yang ada di sana. Inilah bahan yang masih kita pegang, sebagaimana bahan yang sudah cukup hampir 3 minggu. Nanti kita sounding, ditambah dengan hasil-hasil forensik yang dari keluarga disiapkan 2 orang dokter dan para medis, dan catatan itu sudah kita akta mewariskan. Oke, artinya data sudah Anda pegang. Artinya memang Anda sudah mengetahui siapa sebenarnya pelaku, siapa yang merencanakan dalam tuduhan pembunuhan berencana ini. Nah, ini dia idealnya, ide dan lir hukum di Indonesia. Praduga tidak bersalah, negara hukum. Siapa yang memiliki tupoksi untuk itu, silahkan diinformasikan. Presiden untuk yang ketiga kalinya saya ingat ini, sudah menyatakan, sudahlah, seterang-terangnya lah. Jangan menunggu. Walau kami komitmen menunggu bersabar dan tinggal hasil forensik oleh tim ahli yang sudah komitmen, dijanjikan. Selalu bahasa saya 1 bulan. Apa lebih, kalau ini melalui alat-alat medis, modernisasi peralatan yang ada diberikan, kepercayaan rumah sakit Angkatan Darat, kita akan tunggu sepenuhnya baru ini ketemu. Siapa yang menjadi tersangka? Kenapa sampai hari ini tersangka belum ada, korban sudah dikebumikan kembali. Demikian. Pak Nelson, apakah tim kuasa hukum mengantongi barang bukti atau saksi kunci yang belum diungkap ke publik sehingga sangat yakin untuk melaporkan dugaan pembunuhan berencana ini? Tentu, ini adalah salah satu tugas penasihat hukum, kuasa hukum keluarga. Bahan-bahan bukti inilah yang menjadi referensi ke depan. Tentunya kita perlu gabungkan dengan bukti-bukti material, immaterial, dengan kondisi yang ada sekarang. Jika hal ini dipertemukan atau sore ini sampai malam mungkin kami akan menyusul ke Mabes Polri, bisa menemukan, bisa cross-check, bisa menyatu padukan apa yang diharapkan oleh masyarakat ke depan. Oke, data-data dan fakta yang sudah tim kuasa hukum pegang ini sudah disampaikan ke penyidik, Pak? Gelar pertama sudah. Kalau sore ini kan ada perkembangan dari hasil otopsi, dari hasil keluarga punya dokter paramedis, kami akan berikan lagi sore ini ketika bertemu dengan para penyidik di Barreskrim.
Pak Nelson, sejumlah pihak meminta tim kuasa hukum Brigadir Yosua untuk tidak asal tuduh. Salah satunya karena ada rekan Anda yang menyebutkan hasil otopsi, padahal hasil otopsi ulang ini diperkirakan baru bisa keluar 2-3 minggu ke depan. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait permintaan untuk tidak asal tuduh ini? Kami tetap bersabar menunggu patuh tentang komitmen. Sama, ketika hari pertama tanggal 27, kita selaras dengan tim forensik, dokter AD, sekilas dikabarkan bagaimana hasil otopsi sementara. Karena ada bagian-bagian tubuh, sayatan-sayatan yang diperlukan, permintaan pengacara, kapan meninggal, bagaimana tempo, lokus delikti. Hanya ini mungkin yang media ingin bertanya. Tetapi kami tetap komit untuk memegang teguh apapun, rahasia apapun yang ada, supaya biarkan netralitas dan tentu profesional Polri menjalankan ini sebagaimana kewenangan mereka. Oke, baik. Kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Aan Eko Widiarto, pakar hukum Universitas Brawijaya. Selamat sore, Pak Aan. Selamat sore. Baik, Pak Aan, kalau dilihat dari perspektif hukum, apa yang terjadi pada hari ini terkait saling tuding di kasus Brigadir Joshua, Anda melihatnya seperti apa? Ya, yang pertama saya melihatnya masing-masing pihak seharusnya berjalan pada rel masing-masing tugas ya. Jadi tugas dari kuasa hukum sebagai pengacara dan pendamping keluarga, Komnas HAM, Kompolnas, kemudian penyidik sendiri seharusnya on the track gitu. Sehingga yang kita khawatirkan ada proses peradilan di luar pengadilan. Nah ini yang tentunya nanti akan membuat kasus ini semakin buram, opini publik terbentuk dulu sebelum hakim menentukan putusannya. Nah seharusnya masing-masing pihak memang menahan diri. Iya, Pak Aan, yang terakhir ini tim kuasa hukum melaporkan dugaan pembunuhan berencana. Apakah ini akan mempengaruhi penyelidikan yang saat ini tengah berjalan juga terkait dalam tanda kutip kasus saling tembak di rumah Irjen Verdi Sambo ini? Ya, kalau itu saya pikir tidak ada masalah karena sebagai sebuah aduan atau sebuah laporan masyarakatnya. Jadi itu nanti justru akan memperkaya apakah benar telah terjadi pembunuhan berencana atau tidak. Nah biasanya penyidik nanti juga sama penuntut umum itu juga akan membuat pasal-pasal yang rangkap gitu. Jadi kalau tidak terbukti di penganiayaan menimbulkan kematian, kemudian juga bisa masuk di pembunuhan berencana dan seterusnya. Jadi ada subsidiarnya. Saya kira kalau itu sih tidak masalah. Tapi kan kalau menegasikan tugas masing-masing, ya itu yang saya lihat akan berpengaruh terhadap perkara ini. Oke, Pak Aan, ekshumasi atau otopsi ulang sudah dilakukan, kemudian Komnas HAM juga sudah manggil beberapa pihak, kemudian penyidik Polri juga memanggil beberapa pihak. Kira-kira dari perspektif hukum, data apa lagi dan fakta apa lagi yang memang diperlukan agar kasus ini terang benderang? Ya, yang salah satu kunci adalah saksi ya. Nah, keterangan saksi ini yang memang perlu ditekankan untuk difokuskan. Karena begini, pemeriksaan terhadap CCTV itu kan tidak menjangkau sampai ke dalam. Artinya ke dalam itu ke dalam rumah yang disitulah terjadi proses perkara ini. Nah, jadi saksi-saksi yang ada dan itu tentunya juga tidak sedikit. Ya banyak kemarin dari para ajudan sudah diperiksa, tinggal Pak Irjen Sambo sendiri dan Bu Putri. Nah itu yang perlu dipertajam keterangan saksinya. Jadi kalau ekshumasi ini juga sudah bagus. Baik. Ditambah nanti ada rekorder dan persoalan keterangan saksi. Pak Aan, pengacara harus sesuai track. Apa yang selama ini menurut Anda tidak sesuai dengan jalurnya? Ya, kemarin kan ada problem ya. Problemnya adalah ketika pengacara tidak mempercayai hasil atau apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, Kompolnas gitu. Nah ini yang saya kira kurang produktif, gitu. Jadi menjadi kontraproduktif bahkan. Karena saya melihat bahwasannya posisi pengacara dengan posisi Komnas itu dalam satu garis kepentingan, yaitu perlindungan hak terhadap keluarga dan korban. Nah, Kompolnas juga tentunya
punya satu kepentingan juga yang sama, menjaga marwah dari Polri. Nah, ini seharusnya bersinergi untuk saling menguatkan dalam perkara ini. Oke, Pak Nelson, tanggapan Anda, Pak Nelson, dinilai tidak sesuai dengan jalurnya, seperti apa? Saya setuju sekali tadi Pak Akademisi, semua harus on track, semua sesuai jalur. Coba dicek, diperhatikan. Sama, lembaga yang didukung pemerintah itu harus netral. Kita harus netral. Tinggal nanti tugas sesuai tupoksi, siapa yang mendahului kehendak. Intinya kan hanya satu, bagaimana pihak Polri secepatnya. Kalau memang keputusan para pihak, siapa yang berwenang untuk ini, ya jangan mendahului. Dan dilakukan dengan waktu yang setempo sesingkat-singkatnya. Terus terang sekali lagi kami katakan, kami on the track, record yang ada. Anda menilai sejauh ini semua tindakan dan pernyataan dari tim kuasa hukum semuanya masih on track? Masih, silakan. Baik, Pak Aan, silakan tanggapan Anda. Ya, itu kan masalah yang kemarin ya. Kalau yang berikutnya kemudian dari kuasa hukum bisa menahan diri, kemudian bisa menunggu. Tadi sudah disampaikan komitmennya bahwa menyampaikan hasil otopsi itu harus menunggu juga. Nah, ini juga sudah bagus. Walaupun sebenarnya juga dalam beberapa tampilan yang kami lihat di media sosial, kuasa hukum sudah menyampaikan bagaimana otopsi yang kedua, misalnya soal tembakan dari belakang di kepala, luka dan seterusnya, itu sudah disampaikan juga begitu. Tapi kan resminya belum, karena masih harus ya keterangan dari lapor kan menunggu hasil, bukan lapor ya, tim ekshumasi yang kedua ini kan menunggu dari pemeriksaan mikroskopik begitu. Tapi intinya secara resmi kalau bisa menahan diri, menunggu hasil resmi itu lebih bagus. Kita hargai kuasa hukum. Oke, jadi menurut Anda ketidakpercayaan terhadap Komnas HAM dan LPSK ini tidak sesuai jalurnya ya? Ya, kalau yang itu. Oke, Pak Nelson, tanggapan Anda. Kenapa Anda tidak percaya dengan LPSK dan Komnas HAM? Bukan masalah percaya tidak percaya. Mari kita mengikuti regulasi undang-undang. Kalau ada yang mau dilindungi, apakah syaratnya? Dia diancam bahaya, warga negara, minta surat ke pengadilan, dan seterusnya di dalam ketentuan undang-undang LPSK atau lembaga-lembaga pemerintah yang memberikan rekomendasi. Kami pun harusnya ini, dimanapun berada kuasa hukum, independen. Contoh, saya berandai-andai kalau Anda bisa terima, saudara terima. Kalau saudara terima saya bagaimana hasil visum et repertum, forensik kedua. Saya harus katakan yang pertama kita tidak pegang, yang kedua hanya global saja. Selebihnya biarkan kita percayakan kepada hal-hal yang berwenang ke depan berikutnya. Demikian. Iya, Pak Aan, tadi salah satu poin yang Anda sampaikan harus bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan hasil otopsi sebelum tim forensik menyampaikan hasilnya secara resmi. Apa kemudian dampak yang bisa ditimbulkan dengan pernyataan-pernyataan dari tim kuasa hukum terkait dengan hasil otopsi yang sebenarnya belum diumumkan secara resmi? Ya, dampaknya akan mempengaruhi nanti proses dan itu juga berbahaya ya bagi kuasa hukum sendiri. Berbahayanya adalah itu kan penyampaian verbal ya, tidak sesuai dengan aspek yuridis nanti yang betul-betul sudah resmi dikeluarkan oleh tim ekshumasi begitu. Nah nanti itu kan ada aspek-aspek yang lain yang bisa ditimbulkan atau ekses yang lain, karena keterangan yang ditimbulkan bisa saja itu berbeda nanti dengan hasil resmi yang akan keluar. Nah, sementara masyarakat kan sudah menerima gitu, informasi yang sudah dibuka lebih dahulu, walaupun itu global kan juga cukup mempengaruhi gitu masyarakat. Betul apa tidak itu? Oke, baik, saya kembali ke Pak Nelson. Pak Nelson, kemarin rekan Anda juga mengatakan justru jika ada pilihan alternatif lebih percaya kepada TNI Angkatan Darat. Mengapa hal ini bisa terlontar? Mari kita lihat bersama. Ketika sampai memakan diberhentikannya para personil kita di jajaran kepolisian, itu bukan dari kami loh. Pemberhentian itu ya, termasuk ini salah satu permintaan dari kuasa hukum, dikebumikan yang layak, dikebumikan ulang kedinasan,
Ini kami meminta yang normal-normal dan normatif. Tidak ada berlebihan. Bagaimana sikap kita jika ada orang dianiaya, jika ada orang meninggal, maka yang kita jalankan tentu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan itu, termasuk hak ajasi di dalamnya. Oleh karenanya, satu hal saja, riuh rendahnya kondisi ini, Bapak akademisi tadi saya salut bangga, bersabar. Kalau seperti tadi, kontennya ada di tangan kami, tetapi kami tidak akan berikan. Kalau hanya sekedar apakah pengacara ikut ke pemakaman, kami ada. Itu nggak bisa dipungkiri. Apakah boleh masuk ke dalam kamar mayat? Kami tidak dikasih. Apakah boleh bersama dengan CCTV? Janjinya boleh, kami tidak boleh. Nah, kami ungkapkan kebenaran tadi. Terakhir, hak dan kewajiban keluarga. Saya ikut memimpin rapat malam itu. Apa hak dari keluarga melalui kuasa hukum? Memberikan 2 orang. Ini yang netral bagi kami, dokter, para medis. Nah, tentunya dari 7-9 orang lebih itu yang di dalam, apa-apa saja catatan. Karena mereka hanya kita tunjuk, melihat, memperhatikan, dan mencatat. Tidak ada foto-foto, tidak ada lain-lain. Inilah salah satu bahan saja. Kalau efektif sebagai bahan bukti, yang akan kita konfront, akan kita konfirmasi dengan alat bukti yang kita percayai dari para medis maupun dari pemerintah. Baik Pak Aan, terakhir mungkin apa kemudian yang harus dilakukan para pihak terkait ke depannya agar isu atau dalam kasus ini tidak melebar kemana-mana isunya? Ya, yang ini harus dikawal benar. Kuasa hukum harus memang bisa memberikan alternatif upaya pengungkapan ya, walaupun secara tugas dan wewenang tidak bisa sampai mendalam, dan itu sangat mungkin dilakukan oleh Komnas dan Kompolnas. Nah, bisa memanggil gitu ya, memanggil saksi, itu kan kuasa hukum kan tidak bisa. Itu dilakukan dengan pintu lain yaitu Komnas. Nah, saran saya adalah sinergitas kuasa hukum dengan Komnas dan Kompolnas itu ditingkatkan gitu. Sehingga hal-hal yang tidak bisa dilakukan kuasa hukum bisa dilakukan oleh lembaga lain. Ini menjadi sebuah tool, sebuah alat agar nanti penyidik itu tidak terkontrol gitu ya, ada kontrolnya ya dari lembaga negara. Kalau kasus biasa kan tidak seperti ini ya, tidak melibatkan Komnas, Kompolnas gitu. Ini karena menjadi perhatian publik dan secara nasional mempengaruhi aspek penegakan hukum di Indonesia, maka kuasa hukum harus benar-benar bisa sinergis agar nanti ketika diungkapkan benar di pengadilan, semuanya terbuka di pengadilan, ini menjadi sebuah kasus yang tidak ada yang ditutup-tutupi dan rekayasa. Gitu. Baik, semoga apapun yang dilakukan oleh masing-masing pihak ini bisa bersinergi dengan instansi terkait dan kita tunggu hasilnya agar kasus ini terang benderang. Sekali lagi terima kasih Pak Nelson Simanjuntak dan Pak Aan Eko Widiarto sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.